Salah satu kompetensi abad ke-21 yang dibutuhkan adalah berpikir secara kritis. Bagaimana deep learning bisa membantu peserta didik untuk mengasah pemikiran kritisnya? Pemikiran kritis itu hanya bisa terjadi apabila kita memberikan challenge bagi mereka dan mereka berusaha untuk menjawab challenge itu. Jarang sekali tantangan diberikan langsung peserta didik bisa menjawab. Biasanya dia harus melalui berbagai proses agar dia bisa menjawabnya. Nah, berpikir kritis itulah terjadi di antara proses-proses satu dengan proses yang lain. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bereksperimen tidak langsung berhasil. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, seterusnya sampai berhasil. Contoh yang paling banyak dikenal di dunia bagaimana mengajarkan atau melatih siswa untuk berpikir kritis. Misalnya kasus seperti ini. Satu kelas dibawa oleh gurunya ke level 2 atau kalau di sekolah itu tingkat 2 ya, yang jaraknya ke tanah itu mungkin dari atas bangunan tingkat 2 itu sekitar 5 meter gitu ya. Kemudian gurunya menjatuhkan telur dari 5 meter itu. Tleng, tentu saja apa yang terjadi Bapak Ibu? Telurnya pecah. Nah, gurunya bilang begini, adik-adik sekalian, ibu kasih waktu 2 minggu. Silakan telur ini dibuatkan apapun, dibuat parasit kayak ya, parasut kayak orang terjun, atau dibuat bawahannya dikasih penopang kapas ya, atau misalnya dikasih telurnya itu dikasih sayap, atau telurnya dikasih pelindung. Pokoknya kalau ibu jatuhkan dari lantai 2 ini 5 meter ke bawah, telurnya tidak pecah. Tentu saja telur yang ini ya, bukan telur yang udah direbus ya, telur yang masih mentah. Bapak Ibu, anak-anak akan melakukan banyak sekali eksperimen. Dan saya yakin eksperimen pertama, kedua, ketiga pasti gagal. Telurnya pasti pecah. Dari situ mereka mulai berpikir, apa yang membuat telur itu pecah? Oh iya, ada gaya gravitasi. Apa sebenarnya gaya gravitasi itu? Dan kenapa telur itu kok gitu sampai ke tanah itu bisa pecah? Mereka akan mempelajari itu. Kemudian mereka mulai berpikir apa yang bisa memperlambat agar telur itu tidak pecah di bawah. Seberapa lambat saya harus memperlambatnya dan lain sebagainya. Di situ mereka mulai berpikir secara kritis. Mereka mulai berdiskusi antara mereka. Dan kalau sudah beberapa kali gagal, mereka akan coba lihat di internet. Mereka akan coba melihat orang-orang yang berhasil melakukan eksperimen itu. Mereka mulai melihat buku bagaimana cara yang membuat telur itu selamat dan lain sebagainya. Dari situ mereka berusaha untuk mencari solusi terbaik. Nanti kalau sudah berhasil, wah tepuk tangan mereka, kita kasih challenge kedua. Sekarang sekeranjang telur yang isinya 10. 10 ditaruh di keranjang, taruh ke bawah, dilempar ke bawah dari lantai 3 sekarang. Dari lantai 3 berapa yang pecah? Kita ingin membuat supaya tidak ada satupun yang pecah. Seperti apa lagi yang harus mereka lakukan? Eksperimen sederhana seperti itu tidak membutuhkan banyak sumber daya. Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Ide, kreasi, inovasi dari guru-guru, pendidik, dosen maupun instruktur. Dan saya yakin Anda semua memiliki banyak sekali challenge yang bisa dibuat, yang bisa memicu kreativitas anak-anak itu. Contoh lain dalam sebuah sekolah SMP waktu itu, anak-anak sekarang kan senang sekali membuat film dokumenter. Kemudian saya challenge adik-adik, silakan buat film apapun, tidak lebih dari 10 menit. Nanti kalau kita putar di guru-guru, cuma satu yang Bapak inginkan, apa? Dari guru-guru yang menonton, ada yang menangis menonton film Anda. Saya tidak memberitahukan cara bikin film, saya tidak memberitahukan bagaimana menjadi kameramen yang hebat, bagaimana harus menyusun skrip, biarkan mereka belajar sendiri. Karena ujungnya adalah bukan filmnya sekedar jadi, tapi bisa membuat orang terharu sehingga meneteskan air mata. Selama pembuatan film ini, mereka akan banyak sekali menggali pemikiran-pemikiran, ide-ide, belajar secara mandiri, melihat berbagai sumber. Kalau perlu mereka berbicara dengan orang-orang yang sudah terbiasa membuat film. Dan di situ mereka belajar. Mereka berpikir secara kritis karena kita memberikan challenge. Terima kasih.